Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bunda Erma di mata pelajaran fikih kelas 5. Mohon disimak baik-baik ya. Oke anak soleh, hari ini kita akan belajar tentang pengertian kurban. Namun sebelum Bunda bahas tentang kurban, Bunda akan ceritakan terlebih dahulu sedikit tentang sejarah kurban. Sejarah kurban dimulai pada masa Nabi Ibrahim. Pada mulanya, Nabi Ibrahim bermimpi diperintahkan untuk menyembelih putranya Ismail alaihissalam. Pada mimpi pertama, Nabi Ibrahim tidak percaya. Dia menyatakan bahwa itu hanya bisikan setan. Namun, Nabi Ibrahim yakin bahwa mimpinya adalah wahyu Allah, yaitu pada mimpi yang ketiga. Jadi Nabi Ibrahim mimpinya tidak langsung percaya, tapi ketika sudah bermimpi 3 kali berturut-turut baru Nabi Ibrahim percaya bahwa mimpinya itu dari Allah Subhanahu wa taala, wahyu dari Allah. Akhirnya mimpi Nabi Ibrahim alaihissalam itu dilaksanakan tepat pada tanggal 10 Zulhijjah. Namun karena ketaatan dan ketakwaan Nabi Ibrahim dan putranya Ismail alaihissalam, maka Allah memberi rahmat dan kasih sayang kepada beliau berdua. Ketika penyembelihan dilaksanakan, dengan izin Allah, Ismail alaihissalam diganti oleh Allah dengan seekor domba. Sehingga sejarah ini yang diambil dan dijadikan dasar ibadah kurban yang dilakukan umat Islam di seluruh dunia. Nah, jadi itulah anak soleh sedikit cerita tentang sejarah kurban, ya. Nah, jadi hari ini kita akan bahas tentang pengertian kurban. Tolong disimak ya anak soleh, jangan di skip-skip. Oke, yang pertama, pengertian kurban. Pengertian kurban menurut bahasa itu berasal dari kata koroba yang artinya dekat atau mendekat. Sedangkan pengertian kurban menurut istilah yaitu artinya beribadah kepada Allah dengan cara menyembelih hewan tertentu. Kemudian ada pengertian menurut istilah lain yang artinya yaitu hewan yang akan disembelih pada hari raya kurban ya. Jadi itulah anak soleh pengertian kurban ya. Ada menurut bahasa dan ada menurut istilah. Yang kedua yaitu tujuan dan waktu pelaksanaan kurban. Tujuan kurban itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan waktu pelaksanaan kurban yaitu ketika hari raya Idul Adha atau hari raya haji, biasanya tepat pada tanggal 10 Zulhijjah. Dan penyembelihan hewan kurban itu juga bisa tidak dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah, namun bisa dilaksanakan pada hari-hari tasyrik, yaitu pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Yang ketiga yaitu hukum kurban. Anak soleh dan soleha melaksanakan kurban itu hukumnya sunnah muakkad atau sunnah yang sangat dianjurkan dan mendekati wajib. Nah, di video ini ada beberapa hadis tentang kurban, tentang hukum kurban. Yang pertama yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berkelapangan harta namun tidak mau berkurban, maka jangan sekali-kali mendekati tempat sholat kami. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Al-Hakim. Kemudian hadis yang kedua yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, aku diperintahkan, diwajibkan untuk menyembelih kurban. Sedang kurban itu bagi kalian adalah sunnah. Hadis riwayat At-Tirmizi. Nah, cukup sekian anak soleh pembelajaran pada hari ini, yaitu tentang sejarah kurban, pengertian kurban, kemudian pelaksanaan waktu kurban, tujuan kurban, serta hukum kurban. Jangan lupa tetap belajar di rumah, jaga kesehatan, selalu cuci tangan dan selalu pakai masker apabila berpergian.
Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.